bikin pangeran jadi marah-marah dan kesel terus sama Mel. Gue jadi merasa gue yang salah. Lo gak pantas buat sedih. Tapi gue merasa bersalah banget, Ki. Buat apa? Lo tuh gak ngelakuin kesalahan apa-apa. Semua ini terjadi karena murni hubungan Mel sama Pangeran. Lo sama sekali gak ada sangkut pautnya, Put. Tapi semua orang nuduh gue, Ki. Semua orang nyalahin gue. Mereka nuduh gue merusak hubungan Mel sama Pangeran. Mereka juga nuduh gue yang bikin Pangeran jadi marah-marah dan kesel terus sama Mel. Gue jadi merasa gue yang salah. Lo kelihatan sedih banget, Put. Seolah-olah lo takut kehilangan Pangeran. Gue gak pantas takut kehilangan batu bata, Ki. Karena gue tahu dari awal dia emang bukan. Apaan sih lo? Apaan sih? Ngikutin gue ya lo? Ih, kegeeran banget. Siapa yang ngikutin lu? Gue tuh datang ke kampus itu buat izin absen. Pangeran, gua Gio. Bukan buat nemuin lu. Paham? Gue mau nemuin si Mel tuh. Mau nemenin di sana di rumah sakit. Buat apa juga lo lapor ke gue? Nggak ada urusan kok sama gue. Ih, siapa juga yang laporan sama lu? Gue tuh cuma ngasih tahu biar lu nggak kegeeran. Paham? Nih, siapa juga yang GR? Ih, nggak ngakuin nih, masih aja gengsi lu gede tuh. Mana ada gue gengsi, tak? Kenapa sih lo nggak bilang kangen ke gue, Cit? Padahal gue tuh nggak bisa tidur mikirin lo.
ternyata lo rese banget begitu ketemu gue. Padahal gue kira lo bakalan bilang kangen ke gue. Terima kasih ya Bu Nawang. Ibu Nawang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya sangat menghargainya. Sama-sama Pak Raymond. Saya benar-benar gak tenang Bu Nawang. Menunggu hasil pemeriksaan hasil dari dokter anak saya. Saya bisa mengerti perasaan Pak Raymond. Mungkin saya nggak bisa mendukung banyak Pak. Tapi yang perlu Pak Raymond tahu, saya pasti mendukung Pak Raymond untuk bisa tegar menghadapi masalah ini, Pak. Itu sudah lebih dari cukup, Ibu Nawang. Cukup. Terima kasih. Kejadian ini benar-benar saya tidak sangka, Bu Nawang. Terakhir anak saya pergi bersama pacarnya. Lalu entah kenapa mereka ada keributan atau apa saya tidak tahu. Lalu mereka kecelakaan. Tapi yang saya bingung, pacar anak saya itu tidak apa-apa. Baik-baik aja. Dan yang bikin saya marah, Bu Nawang, pacar anak saya itu lalai menjaga anak saya. Itu yang bikin saya marah. Iya. Saya bisa mengerti kalau Pak Raymond marah dan kecewa sama pacar anak Bapak. Karena Bapak pasti sayang sekali sama anak Bapak. Tapi Pak, yang harus Bapak sadar, namanya musibah itu datangnya kapan aja. Kita nggak pernah tahu kapan, Pak. Kalau Bapak memang marah dan nggak terima sama pacar anak Bapak, ya itu boleh aja sih, Pak. Asal Bapak nggak pernah benci sama dia. Karena saya yakin, Pak, pacar anak Bapak juga nggak mau kejadian ini menimpa anak Bapak. Sekarang kita cuma bisa berdoa dan memberikan pengobatan yang terbaik buat anak Bapak. Mudah-mudahan anak Bapak cepat pulih. Satu lagi, Pak Raymond jangan pernah biarin hati Bapak benci sama orang lain ya Pak. Karena itu sama artinya kalau Bapak lagi nyiksa hati Bapak sendiri. Karena Bapak nggak akan pernah bisa tenang. Omongan Bu Nawang kali ini membuat saya tenang sekali. Jujur. Terima kasih ya Bu Nawang. Sama-sama Pak. Pak Bos. Bu, Pak Bos, bisa minta waktunya sebentar nggak? Ada berita penting nih yang harus saya sampaikan. Sekarang aja di sini ada apa? Tapi Pak Bos. Pak Raymond, saya permisi ke toilet dulu ya Pak. Ada apa, lihat sini? Apa ini? Data dan informasinya cewek asongan yang selalu dibilangin non Amel itu Pak Bos. Bos, pelan-pelan ya Mel. Gue bosen deh pengen jalan-jalan. Ya udah, ntar gue temenin ya. Lo mau jalan kemana aja gue temenin. Lo nggak capek? Gak usah mikirin gue. Mel, Mel, lo nggak apa-apa? Hati-hati, lo nggak apa-apa? Oke kok, thank you. Kalau misalnya gue lapar, lo mau nggak suapin gue? Iya Mel, nanti gue suapin ya. Kalau gue mau ke toilet, lo mau temenin gue nggak? Iya Mel, nanti gue temenin ke toilet. Gue pastiin lo aman, terus gue tunggu di luar ya. Thank you so much, babe.
Gue jadi seneng deh. Semenjak kejadian ini, lo makin perhatian sama gue. Ya, walaupun gue harus korbanin mata gue, nggak apa-apa kok. Yang penting lo ada di samping gue. Gue harap habis kejadian ini kita makin deket ya. Gue nggak tahu lagi harus gimana. Gue tertekan di situasi ini, tapi gue nggak bisa apa-apa. Seandainya gue bisa tukar posisi sama pangeran, gue akan ngelakuin apa aja buat lo, Mel. Ya udah yuk. Sini pelan-pelan ya. Nah, ini Pak Bos, data dari informasi soal cewek asongan yang selalu dibilangin Amel itu Pak Bos. Nih. Akurat nih. Yakin Pak Bos, 100%. Putri Aurora. Terkenal sebagai mahasiswa berprestasi. Penerima beasiswa kampus Bunga Bangsa. Suka berjualan usus goreng. Sudah tidak memiliki ayah. Dia tinggal bersama ibunya. Tuh kan Pak Bos, bener kan? Namanya tuh, jelas tuh. Tuh, foto-fotonya Pak Bos. Lengkap Pak Bos. Lengkap semua foto-fotonya. Maaf Bu Nawang, saya ada urusan dari kantor dan harus pulang sekarang juga. Oh iya Pak, saya juga harus ke kantor kan. Boleh saya anterin Bu Nawang? Mau. Mari Bu Nawang. Kenapa sih kita harus ketemu di sini? Biasanya kan kita juga ketemu di rumah. Aku tuh nggak enak sama kamu, nyuruh kamu keluar. Kamu kan lagi nggak enak badan. Lex, sebaiknya kamu jangan ke rumahku dulu ya. Kita batasin waktu untuk saling ketemuan. Memangnya kenapa? Rizky terus terang ngomong sama aku kalau dia nggak bisa nerima kamu. Dan aku nggak mau nyakitin perasaan Rizky. Apa alasan Rizky nggak bisa nerima aku? Apa karena dulu aku pernah bantu pangeran untuk ngeluarin perempuan yang dibully dari kampus? Dan ternyata sekarang dia deket sama Rizky. Maafin aku harus ngomong kayak gini ke kamu, Lex. Aku pengen nebus kesalahanku dan berharap Rizky akan cepet pulang ke rumah. Meskipun aku juga berat harus jauhin kamu. Maafin aku kalau gitu. Kalau hari ini aku masih maksa kamu untuk ketemu. Sebenarnya aku ada masalah sama Pak Raymond. Dan aku nggak tahu gimana cara nyelesain masalah itu. Karena cuma kamu teman aku satu-satunya yang bisa bantu aku untuk nyelesain masalah, Lin. Masalah apa lagi, Lex? Pak Raymond marah banget sama aku. Karena Mel berantem sama pangeran. Terus Mel kena kecelakaan dan matanya terancam buta. Kamu tahu kan apa yang bisa dilakuin Pak Raymond sama kita?
perusahaan kita bisa bangkrut, bisa hancur. Dan aku nggak mau kehilangan harta yang udah aku milikin selama ini. Gara-gara pangeran. Saat kayak begini kamu masih mikirin harta, Lex? Kita kan udah mati-matian dapetin harta ini. Masa mau gitu aja kita lepas? Iya, tapi kita dapetin harta itu dengan cara yang salah, Lex. Kita nggak mungkin mempertahankan harta kita kalau kita akan kehilangan anak kita sendiri. Bagiku dua-duanya sama pentingnya, Lid. Kamu terlalu egois, Lex. Bener juga kata Rizky. Kamu bukan orang yang tepat buat aku. Karena kamu lebih mentingin harta daripada anak kamu sendiri.